kepada Legislatif Aceh untuk penyempurnaan kanun-kanun tersebut. Di sini kita sudah kedatangan tamu narasumber yang pertama. Nanti kami persilakan dari Bapak Profesor Dr. Muhammadin SHMH. Nanti lanjut saja Pak ke narasumber yang kedua oleh Bapak Profesor Dr. Darmawan SMU. Begitu selanjutnya nanti langsung kepada Ibu Dr. Siti Sahara SMH dan terakhir nanti oleh Bapak Kajari Langsa. Setelah keempat narasumber menyampaikan materi, baru nanti kita akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Adapun hal ini kita lakukan karena memang waktunya sangat terbatas Bapak Ibu, jadi mohon dimaklumi. Jadi kira-kira nanti kita selesainya jam 9:30 begitu. Paling lama lagi Pak. Iya, karena ada PDT. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammadin untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang lulus dan pada dari laksana beserta semua jajarannya. Kemudian para hadirin baik yang ada di ruangan maupun di Zoom yang kami hormati dan semoga kami berharap dan berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena mendengar waktu selalu menjadi kami kita. Ya, karena waktu juga lah makanya saya jadi berat. Nah, kalau itu berat tidak. Lebih banyak saya kok. Baik, seperti kebiasaan orang pada umumnya. Kemudian itu biasanya diawali dengan pantun dan dengan pantun. Itu diawali dengan pantun. Para nelayan menangkap udang, industriawan membatasi. Legislatif sudah membuat undang-undang. Dan di situ adalah untuk mencari solusi. Karena begini, terkadang akademisi juga seolah berperan sebagai yang berkorban gitu kan, yang selalu menjadi saya di posisi yang mudah itu ya. Undang-undang sudah menjadi undang-undang dengan segala kelemahannya, maka juga tidak ada itu beberapa undang-undang itu tidak isi oleh semangat mengendalinya. Dan itu ya tentu dengan pikiran-pikiran dan aksi. Baik, tadi dikaitkan dengan adanya KUHP baru dan KUHP baru membawa warna tersendiri dalam pergerakan kita. Ya, dengan sejuta ya, dengan beberapa permasalahan kan. Maka juga yang muncul di dalam hukum itu kan, hukum itu apakah produk hukum atau produk politik. Tiga itu memang murni produk hukum. Dimana ya itu masuk ke produk politik, ya ini seolah-olah KUHP ya, yang itu seolah-olah hukum itu berlaku untuk siapa ya? Itu untuk siapa? Ya seolah untuk hukum. Akibat itu ada tindak-tindak yang kita tahu itu. Ya, di dalam pembangunan hukum kita, di khusus terkait dengan tema yang kita sedang buat itu, bahwa dengan adanya KUHP baru tadi, itu sebuah ada salah satu pasal yang sangat disebutkan bahwa dengan berlakunya KUHP itu, undang-undang yang bertentangan dengan itu tidak berlaku lagi. Dan ini untuk Aceh perlu pemahaman lagi, atau lebih lagi pemahamannya tentang hal itu. Ya, selama ini juga kami dan serta tidak akan menjadi dinaik itu
di awal-awal berlaku kan banyak dipertentangkan bahwa karantina itu bertentangan dengan hati. Jadi orang mempertentangkan antara KUHP dengan karantina ya. Di satu sisi KUHP itu adalah undang-undang, di sisi lain kanun itu setara dengan perda. Setelah diskusinya, berarti maksudnya jangan kita sanding antara KUHP dengan kanun. Sandinglah KUHP dengan undang-undang 11. Tidak ada tiga kita punya itu. Dan nanti kan kawan-kawan dari KSN pengennya di dalam perjalanan itu tadi kan sudah tahu menggunakan kanun tadi kan. Kenapa? Karena jadi yang sedikit bersinggungan dalam kanun asalnya ya. Nah, bahwa kanun hukum jinayat dan kanun acara jinayat ini adalah perintah dan ketika dia dianggap sebagai perintah dari undang-undang 11, spesial itu berobat bahwa kuhap dan KUHP itu dalam hukum nasional, bahwa undang-undang 11 itu adalah undang-undang bisnis. Jadi melihatnya bukan kepada kanunnya, melihat kepada dan tadi kan yang dikritik itu dikaitkan juga dengan paradigma paradigma ketatanegaraan kita itu berubah drastis ketika yang dulunya itu adalah sentralisasi. Itu juga tidak perlu. Kita dulunya atau kontrol. Jadi daerah itu disebut dalam daerah juga diberikan kesempatan untuk memberikan dan membuat yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi meskipun dengan segala kekurangannya, namun tidak ada, namun dibuat diusahakan untuk mengakomodasikan semua nilai-nilai dalam masyarakat. Jadinya seperti itu kan, jadi dengan segala kekurangannya. Nah, dalam paradigma ketatanegaraan tadi kan bahwa ada yang desentralisasi itu sebetulnya dalam teorinya adalah undang-undang. Di dalam dari dua desentralisasi secara umum, yaitu tidak boleh terlalu jauh ya. Jadi kalau kaji itu kan bisnis namanya. Ya, kenapa diatur yang itu? Karena berbeda ya. Jadi dalam kaitan ini tadi tidak ada aturan di dalam hukum acara pidana dan apa aturan di dalam hukum tadi yang bukan tidak berlaku lagi itu di dalam apa di dalam kejadian akademiknya dan juga bisa kelihatan bahwa lingkup berlakunya bahwa ini hukum yang mana di sistem praktik yang mana dan lingkup berlakunya hukum acara pidana itu karena pertarungan acara itu terjadi sendiri. Jadi tadi kan kalau kita mau melihat kelemahan-kelemahan itu jadi bagi akademisi melihat undang-undang itu melihat apa hadiran undang-undang itu sudah seperti yaitu hukum di manusia bukan manusia untuk hukum ya untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Kita membuat senjata itu untuk dalam bukan senjata itu yang apa yang membuat berdaya. Jadi kehidupan hukum itu dengan semangat dan negara-negara ini adalah ya dan tadi secara umum saya dari saya bahwa kesimpulannya itu dengan berlakunya hukum acara yang baru itu
itu bukan apa ya, bukan ini namanya lihat Tuhan apa hukum acara jinayat. Itu menunjukkan bahwa sudah ada itu yang umum kan, kita yang lain yang umum kan di macam beberapa ini terkait dengan sebagai program dan city program nanti kan dia memang berdata, tetapi harus kita tahu bahwa di dalam kanun jinayat itu ada salah satu pasal bahwa dari 10 jarima itu ada yang dapat tidak saking melihat harmonisasi nanti ya antara aturan daerah atau nasional dan dia di dalam disertasinya itu dalam pendidikan menemukan bahwa begitu kuatnya menurut saya. Dan itu saja yang saya berikan kepada langsung ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sekarang ini Sabtu dan Minggu kami bahannya di Aceh. Kemarin sebenarnya ini namanya tiba-tiba Miss, kalau itu, orang ini, kalau itu kami masalah, dalam sah. Halo, beda. Dan katakan perjalanan terhadap kami itu harus hotel banyak. Bukan jelas jual makanan kita harus itu yang berbahaya. Dan seperti diskusi ringan. Nah, ini kita pasal 367 ini diskusi ringan sudah disampaikan oleh Ibu Sri. Karena itu kalau problem tadi sudah mengawali dengan betul, saya pun kalau tidak bantu saya tidak enak. Ini kaca bukan sebarang kaca hidup, tapi kaca yang kita dipilih hari ini. Kami datang bukan untuk bersilaturahmi. Dalam saya ini, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam bulan ini, kalaupun paling lambat di Februari, ada lagi dibayangkan bulan ini nih. Kalau seperti saya motornya, Ibu Siti Sarasa, ini saya dipakai silaturahmi untuk kita tadi, bukan Indonesia ini. Silaturahmi, dan ada beberapa alumni Kak, saya kira alumni dari Fakultas Hukum sebenarnya alumni. Ini alumni dari Fakultas Hukum, alumni bukan hukum. Ya, ini saya baca di mana alumni Fakultas. Pak Sri Pak Adri, ya, Pak Adri kemarin dia di Aceh Timur, pindah ke Tamiang, aku sering dia menolong kami di jalan, harus mampir ke Sarawak juga. Alhamdulillah, jadi berbangga hati dengan banyaknya alumni yang bisa bersilaturahmi. Sebenarnya dikatakan oleh Prof. Din tadi, dengan adanya mushaf yang baru ini menimbulkan sedikit mungkin setelah mungkin karena saya sendiri belum membandingkan mana yang berhubungan dengan kamu yang tidak dikerti, mana yang tidak. Nah, kalau ini baru berumur harian, itu berumur bulanan itu di sini. Oleh karena ini kita sandingkan nanti akan teliti mana kamu di pertukaran. Namun di Aceh, di adanya peradilan, peradilan umum, di peradilan negeri, dan adanya peradilan di mahkamah nasional. Lalu kita tahu bagaimana mahkamah nasional itu baru lebih luas dan kita berikan yang ada pada di pengadilan agama beda
Ini di mahkamah dan masuk dalam sebagai mungkin. Dan kita lupa, dan peradilan lagi, peradilan. Nah, ini problemnya khusus bagi kita. Pada saat Pak Fadli di Asyatul dengan saksi Menteri Kamil, ya sudah menginisiasi untuk pembuatan kanun tentang hukum acara adat. Ini saya kira melalui Pak Kadari Langsa ini, saya kira Langsa kita mulai Pak. Ini memang kepada tapi bagaimana prosedur peradilan dan siapa dengan ini tergantung kepada desa masing-masing sebenarnya sudah disebutkan oleh kanun dari waktu kanun jenayah di pasal 24 diberi kesempatan perkara jarima khususnya harus apabila terjadi di satu kampung penduduk maka dapat diselesaikan melalui peradilan adat. Jadi kalau sudah melalui peradilan adat harusnya sama. Jadi saya kira ini bisa menjadi salah satu bohjaronya dari Menteri Langsa ini kita membuat bina dan mendidik adat bagaimana beracara di peradilan adat tersebut. Sehingga akhirnya jelas, prosedurnya jelas. Dan bagaimana menyiapkan aksinya dan bagaimana melaksanakan hukumannya. Ini dipisah oleh pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh mengatur mengenai pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang mengharuskan pembentukan kanun Aceh untuk mengatur tugas, wewenang dan hak dan kewajiban lembaga adat dalam membina nilai-nilai budaya norma serta ketertiban. Sehingga terjadi adanya satu harmonisasi atau sinkronisasi antara peradilan umum dengan peradilan adat. Tetapi tumpang pilih ini kewenangan peradilan. Apa ini harus bagaimana orang lihat ini? Problem kemarin kami sedang diskusi di dalam ternyata ada beberapa perbuatan pidana menurut kita itu merupakan perbuatan ini sudah dihapus. Sebab perbuatan itu yang kita lakukan bukan lagi merupakan perbuatan pidana. Sebenarnya adalah orang muslim kita negara bilang kita memberikan makan, makan kebutuhan dasarnya wajib dipenuhi oleh. Jadi mungkin itu beberapa perbuatan yang lagi perbuatan pidana. Jadi kalau ini merupakan buah jaringan, ini saya kira sangat bagus nih. Kasih. Di samping itu, kalau menurut saya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tuhan ini, jadi dari saya itu kamu tetap menjadi bagian integral dari sistem hukum dan pemerintahan Aceh. Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, namun posisinya memerlukan penyesuaian agar tetap bersinergi dengan hukum nasional. Yang disediakan oleh Program tadi, ini perlu kita memberi perkembangan dari kita sederhana. Tidak ibu seberapa harmonisasi itu. Ini sekira dari saya ada dua sumber lagi. Tentu saya sebagai oleh Program tadi dari ibu saya yang biasa di dalam keperluan di peradilan pidana yang dibutuhkan dari saya. Semoga peradilan Aceh Timur ini dapat menjadi ekor atau contoh peradilan adat seluruh. Mudah-mudahan ini bisa bersama pemerintah desa supaya bisa mengalokasikan anggaran untuk dan titik menjadi hakim kita bagaimana prosedur mana yang hakim adat itu kita cari solusi sehingga mereka membeli sertifikat. Saya mendapat informasi Pak ya,
Di Aceh hanya 4 kaki adat yang bersetuju. Di Aceh, mudah-mudahan belum meninggal dunia. Itu pun keberadaannya ada di Aceh Tenggara. Kalau 4 ini sudah tua dan meninggal dunia, berarti kita tidak tahu saya. Jadi pada saat kami melakukan penelitian Aceh Tenggara, hanya tinggal 4. Kalau bilang saat ini nantinya terus untuk alasan. Tapi yang dari agama ini merupakan buah daripada kejahatan yang dilangkah dan bisa nanti kita sesuai dengan lembaga yang dapat memberikan sertifikasi ahli di DSI Dewan Sekitar Jenis. Terkait demikian terima kasih banyak yang telah mengundang kami untuk bersilaturahmi dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak Dr. Idil Gunawan SMA yang saya hormati guru kami, dosen kami, Bapak Profesor Dr. Muhammad SMA dan Bapak Profesor Dr. dan Muhammad SMA. Berdua saya dan saya hormati Bapak Ibu ini tadi saya sudah dari Prof. Dan kita teman dengan sedikit daripada jadi mungkin pembahasan selanjutnya adalah harmonisasi hukum acara pidana dan internasional dan analisis mengenai dan harmonisasi hukum yang kecuali diatur oleh undang. Di sini berarti pasal yang itu kita sudah dibentuk di ya yang banyak lagi. Yang tadi seperti dikatakan oleh Prof. itu kita melihat harusnya dari pemerintah itu istilahnya adalah perda. Karena kita tahu bahwa ada undang-undang nomor 11 tahun 2006 perlu juga tes pembukti paling 18 undang-undang dasar ini pasal PSB ayat itu Sifatnya PPT itu menjadikan Aceh menjadi posisi di situ tidak ada di setempat tulis saya sedang itu kan dasar dari atasnya. Dan kita tetap dengan karena tidak memenuhi 13 dan nomor 6 2014 sekali mana itu berarti kita juga harus nanti melihat adanya ada yang mengatakan nilai spesialis sistematis. Di situ kita melihat kalau ini telah berjalan ya kita lihat strategi, nah itu tetap kita juga dari itu bahwa ini ya untuk jadi makanya itu ada ini ada tebusan norma dalam satu sistem itu dan sistem. Nah sementara kalau ini kan binaya merupakan bagian integral dari sistem pelaksanaan CSP. Ini merupakan sistem yang satu sistem ya
dalam bersama ini juga supaya bisa. Nah, ya, kalau diartikan khususnya cara Islam dilakukan tidak ada kami jalan namanya supaya bisa. Jadi resikonya apa? Jadi resikonya jika pemberlakuan secara mutlak ini menimbulkan konflik dengan undang-undang yang jika diberlakukan itu apa ini berarti diaktifkan menjadi perlindungan yang berlindungan secara normatif. Nah, itu saja dari sampai sudah kalau undang-undang dia harus undang-undang. Kalau misalnya dan sekarang ini kan di sini berarti perlu kita mungkin di dalam ini ya dalam UHP itu dalam sedikit yang ada nanti mungkin ada yang kebutuhan sedikit di masa di mana ada sedikit waktu penegasan ya terhadap UHP tadi dan pasal yang harus ada berlaku khusus tapi misalnya gaji ya dengan dari anak kita tahu bahwa di sini ada di Aceh data itu saya disentuh berdasarkan teritorial ya teritorial batas dengan azas persaudaraan Islam. Nah, mungkin hanya itu dari untuk masalah tadi Prof di bidang mengatakan. Jadi kita ada nomor 9 tahun 2008 tentang kita ada itu ada lapangan item di situ yang bisa diselesaikan. Nah di situ berarti peran penting terhadap peradilan Gampong agar bisa menyelesaikan yang sudah diatur dalam Undang-Undang 9 tahun 2008 tentang pembinaan kegiatan. Nah, kalau saya kemarin yang pilih oleh Prof adalah dengan KDRT ya Prof. Nah itu ada maksudnya kepada ya, maksudnya kepada bahwa masuk itemnya pada kebutuhan dan makan Pasal jadi ya itu diselesaikan di dalam dengan kampung dulu itu tidak semuanya larinya pada secara penal gitu. Kalau penal itu tidak juga kayak kalau kita dipercayakan di peradilan. Itu jadi tidak semuanya langsung hanya ke penal. Jadi kalau Amerika itu yang sudah banyak semuanya mungkin ada sedikit tidak tahu bagaimana cara kenapa kurang aktifnya di masyarakat apa yang salahnya saya juga kurang tahu mungkin perlu belajar nanti dari kita semua untuk bagaimana supaya agar selesainya di masyarakat itu dibandingkan jadi banyak ada kondisi ini satunya pastinya dalam keluarga banyak masalah kalau pembatasan masalah kebakaran keinginan misalnya itu ada diatur di dalam kanun Islam tentang mungkin itu tadi sedikit pesan dari saya tidak pakai pantun saya kembalikan ke area
Yes. Kalau saya ini karena orang lelaki itu suka berdiri. Bukan jangan digali ya. Kan saya ini orang yang bercanda. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Puji dan syukur. Mari sama-sama kita agar Allah Subhanahu wa taala salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati guru kami Profi Pembawan, senior saya juga ini Ibu Siti Sahara ya. Kemarin salah namanya di progres ya. Kan sudah ini ya. Jadi walaupun dia ini lebih muda, tapi duluan dia doktor. Tadi aku sama belum apa. Sekolah dokter ini kan gampang. Jadi saya ini mahasiswa beliau ini dan terusan hampir DU. Jadi ya kenapa sulitnya sekolah ini ya? Dokter cerita juga ya. Udah nunggu begitu kan. Tiba-tiba tadi kan dari pagi untuk gue ya Prof. Dan saya alami juga itu. Jadi kemarin itu samping ada dinas juga. Ya saya ini karena semuanya sudah si dokter saya cerita sedikit ya. Si semuanya Arab ini lah kan. Benar nggak sih? Tapi ya apa itu bagian dari perjuangan dan saya gara-gara itu saya sudah mendaftar kursus untuk format ini ya. Baik kalau dia itu hari Sabtu. Kemarin itu sudah saya juga ada dibantu juga oleh apa namanya junior ya, dia calon jaksa juga mau format itu. Jadi artinya sudah ini lah. Baik, langsung ke ini ya. Ini juga saya bilang ini baru begini nih. Jadi sini baru begini. Jadi dapat saya buat gambar-gambar ini. Gambar-gambar ini. Jadi basic dari begini. Jadi tadi malam pada kegiatan sampai jam berapa itu ngantuk ini baru sedikit jadi nggak sabar dari 3 jadi implikasi pasal 3 ayat 1 undang-undang pos tahun 2023 ya KUHP itu pasal 367 undang-undang nomor 20 tahun 2020. Ini kita begini ya, kalau kita orang hukum kita belajar hukum, kemudian kita praktik hukum, kita yang menerapkan hukum ini, bagaimana ini ada hukum baru ya. Sementara itu kan dibangun waktu apa namanya, yang lama, bagaimana ini? Jadi inti yang mau kita diskusikan ini adalah ini kalau ini bisa kita pakai atau enggak? Dari 3 materi yang disampaikan, kalau poin yang simpulan yang saya sampaikan, ini bisa, bisa. Ini nanti akan saya tambahkan apa dasarnya membuatkan itu. Jadi dia harus kasih buat Jadi orang hukum ini kita nggak bisa langsung gitu. Nah, jelasnya. Jadi saya suka berdiskusi ya, suka berdiskusi. Jadi, mungkin jadi hobi ya. Jadi kalau di grup dokter itu, saya ini, jadi karena isu banyak. Saya lihat, saya ngomong sendiri banyak yang bilang, saya waktu itu baru ya, masuk diskusi jadi sering ada apa sih dari jadi sambil kadang-kadang saya lihat saya upload gitu kan supaya ada ini ya supaya tidak terlalu apa ya kemudian jadi tadi
Kalau setting itu kan semua ini bisa. Nah, bagaimana cara dasarnya dari apa gitu? Ya. Nih, di pasal ini, pasal 3 pasal ini yang menyatakan ini ada transisi ya. Transisi itu ya dari yang lama ke yang baru. Dalam undang-undang itu selalu disebutkan itu. Jadi peralihan ya, peralihan, transisi ya. Supaya apa? Tidak terjadi kekosongan hukum. Nah, di sini disebutkan jika di pasal 3 ayat 1 KUHP ini, jika ada perubahan, undang-undang yang baru pasti berubah. Apakah semua berubah atau paling berubah atau sebagian besar berubah? Jika kalau dalam bahasa Inggris, kalau terjadi perubahan bagaimana? Jika ada perubahan peraturan perundang-undangan, ya, ini kalau bahasa Inggris setelah suatu perbuatan terjadi, nah bagaimana? Nah di undang-undang disebutkan maka yang berlaku adalah baru. Nah, baru. Jadi asas kalau yang baru yang berlaku ya, jadi kalau yang lama yang mau berarti baru. Kecuali ya. Nah, kalau bahasa hukumnya atau bahasa undang-undang ini bertele-tele, ini kecuali boleh apa sudah tapi belum. Bahasa undang-undang ini apa ya? Itulah hebatnya. Kecuali peraturan lama lebih menguntungkan pelaku. Saya mau tanya ini, saya tidak lebih mirip nih, yang dari saya. Jadi transisi ya, transisi antara buah lama dengan buah baru. Nah, implementasi dari ini apa yang harus kita lakukan? Mana yang lagi pilih Pak Pemilih? Apa yang harus kita lakukan? Apa sih? Nah, jadi ini Pak Erwin. Apa yang kita harus lakukan di terhadap ini? Begini. Apa yang kita lakukan? Kalau misalnya aturan yang baru, maka kita terapkan aturan yang memutuskan bagi pelaku. Pelaku nanti macam mana cara kita ini? Karena ini ilmu praktik nih, Pak. Ya. Ayo, silakan. Gimana? Silakan. Terima kasih Pak, izin menjawab. Kalau salah mohon dikoreksi Pak. Akhirnya salah. Siap. Baik Pak, dalam proses penyelidikan, penyidikan. Kita kan baru penyidikan. Iya Pak. Baik Pak, mengacu ke pasal 3 ini Pak, apabila kita surat perintah perbuatannya dan surat perintah penyelidikannya sebelum berlakunya undang-undang ini kita memakai yang lama Pak. Namun apabila kan pendidikan setelah berlakunya undang-undang, kita undang-undang yang baru, KUHP yang baru, kita memakai KUHP yang baru. Izin Bapak. Konkretnya Konkret yang konkretnya gimana? Waktu kita BAP tersangkanya. Oh, kalau surat perintah penyelidikannya sebelum berlakunya. BAP. Oke. Jadi kadang-kadang teknisi apa ya tidak begitu apa dengan praktik ini. Nah, kita ini kan praktisi. Apa yang kita lakukan dengan praktik ini? Nah, coba. Ini ilmu. Apa yang kita lakukan? Soal penyidik. Karena kita apa ini? Menggunakan seperti yang saya bilang di awal tadi Pak. Kalau penyidikannya sebelum berlakunya kita memakai segala prosedurnya memakai KUHP yang lama, gitu Pak. Oke, ada yang lain mau jawab? Jawab. Pertanyaan apa yang akan kita ajukan sama tersangka? Kalau kita BAP, kan kita aja. Apa yang wajib dilakukan sama tersangka ini? Nah, what question? Pertanyaan apa yang kita ajukan sama dia? Mana yang jangan lain? Oh, pertanyaan itu sih. Saya suka itu sih Pak Tri. Nanti kita coba tanya juga sama Ibu Dokter. Silakan. Kasih mic. Apa yang harus kita tanyakan ini sama tersangka ini? Mungkin Pak. Misalnya ada dua undang-undang.
undang-undang lama, undang-undang baru. Yang ditanyakan sama Pak Sampai. Kalau pendapat saya Pak, berdasarkan asas tes Gregorio itu tentunya kita akan memakai undang-undang. Ya langsung aja, pertanyaan apa yang mau dilakukan sama ini? Kalau ada undang-undang lama, undang-undang baru. Ya tentunya kita akan menanyakan bahwasanya kita sudah memakai undang-undang yang baru. Karena kita dalam hal ini kan tidak boleh memilih, Pak. Tidak boleh memilih pada mereka apakah saudara akan memakai undang-undang yang ini atau undang-undang yang ini. Tentunya, dan kita tidak boleh mengatakan kepada tersangka pada saat memberikan pertanyaan, apakah saudara akan memakai undang-undang yang lama atau akan memakai undang-undang yang baru. Itu hak kewajiban. Kalau menurut saya itu tetap itu bagian daripada hak daripada si terperiksa. Apa beda dengan kewajiban? Panjang ini. Ini hak yang benar ini, dan kembali gitu. Jadi yang kita tanya sama dia, kamu pakai undang-undangnya sama orang ini. Jadi bukan kita penyidik yang tersuka. Betul. Nah, ini bisa disertasi nih. Benar. Nah, kita tanya sama dia. Jadi, begini ya, kalau menurut saya, saya pun karena ini wabah belum begitu dari adaptasi, itu mungkin juga merupakan hak juga. Ya, dia kan tersangka itu kan hak untuk menjawab, menjelaskan, menjelaskan apa saja yang punya ini kan. Tapi termasuk hati lagi. Jadi untuk apa namanya? Untuk diterapkan undang-undang yang lebih menguntungkan bagi dia. Siapa? Dia. Jadi bukan penyidik. Nah ini yang bukan ini. Jadi waktu Anda ditanya dari penyidik, itu tanya tuh. Undang-undang ini, undang-undang ini. Nah, saya pilih undang-undang ini Pak. Oh, PHB ya. Oke ya. Berikutnya, pasal ini ya. Pasal 367 ini, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait acara pidana, seluruhnya, apapun dia. Kita kan betul ya, senior ya. Saya mungkin itu kan dia nonton ini. Yang ini, kira-kira kan tadi ada nggak yang bertentangan dengan undang-undang apa? Mungkin saja ya. Itu pertanyaan kita mungkin saja. Sangat mungkin. Itulah sangat mungkin. Salah satunya itu mereka itu Pak tahan. Berarti kan ada pertentangan ya. Nah, Bukan lama kan? ya. Nah, tadi saya awal sudah saya sampaikan, setuju saya dengan program tadi ini, bahwa ternyata simpulan beliau ini adalah kanun itu harus bisa kita berlakukan walaupun ada baru. Nah, jadi yang kecuali diatur dalam undang-undang. Nah, saya sampaikan begini. Tentang hierarki perundang-undangan pernah baca apa? Di mana dia hierarki perundang-undangan? Betul. Tentang apa tuh? Ya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarki misalnya apa namanya undang-undang dasar apa gitu ya, undang-undang BNPB, Perpres di bawah itu ya. Kanun kita ini di mana? Di mana berada? Kanun ini berada setara dengan Perda. Nah, apakah dengan setaranya kanun ini di Perda? Kemudian juga ini. Nah, ini kan artinya kecuali diatur dalam undang-undang, kan kita tidak kita kan diatur dalam kanun namanya, kan tidak diatur dalam undang-undang. Tapi simpulan dari Prof tadi dengan Ibu Salah sangat tadi, mereka menyatakan itu telah berlaku. Saya setuju. Setuju. Kenapa? Nah, ini tidak lagi hierarki perundang-undangan. Selama ini hierarki perundang-undangan hanya kita maknai seperti itu.
tata urutan itu formal. Saya mau kasih tunjuk satu buku ya. Ini bukan apa ya. Ini. Judulnya ini teori hierarki norma hukum. Buku ini ditulis oleh Prof. Jimli. Prof. Jimli. Jadi saya sempat pakai buku ini dan kemarin ketika di Banda Aceh saya bawa ini karena untuk buat bahan gitu ya. Di buku ini semua terjawab itu, semua terjawab. Apa yang dikatakan oleh buku ini tentang teori hierarki norma? Ada namanya teori hierarki fungsional, substansi. Kalau yang selama ini hierarki undang-undang saya formal saja, jadi atas bawah. Nah, ketika kanun ini kan merupakan mandat undang-undang pemerintah Aceh kan. Jadi kalau dia bentuknya delegasi itu sama kekuatannya dengan ya bisa PP. Di bukunya ada. Jadi walaupun dia tingkatan secara secara hierarki formal dia tingkat dengan perda, tetapi kalau dia delegasi, jadi misalnya gini, segala hal yang akan diatur oleh kanun misalnya, atau misalnya di undang-undang jaksa itu banyak, itu ada PR kita juga ya, Aceh ini, kita diminta untuk menyusun peraturan kejaksaan, bahwa intinya kejaksaan itu berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap kanun Aceh itu. Ini PR kami ini sejak saya di hukum sampai saat ini belum selesai. Ini PR kita semua ya. Itu harus kita susun. Nah, apakah begitu akan bertentangan dengan baru tidak? Atau tidak? Karena ada delegasi. Jadi sepanjang undang-undang itu mendelegasikan misalnya ini akan diatur oleh misalnya peraturan kejaksaan, ini akan diatur oleh misalnya kanun, itu dia mempunyai kedudukan yang sebagai pelaksana undang-undang seperti PP lagi, seperti PP. Jadi kami ini sependapat semuanya bahwa Aceh ini supaya ada kepastian hukum dan tidak ragu-ragu, kanun itu tak berlaku. Ya, tidak berlaku. Jelas ya. Di sini nanti baca itu, barusan saya bisa di gambar-gambar itu sempat diubah juga. Nah, jadi itu poin yang perlu saya sampaikan simpulannya bahwa tidak ada masalah ya dengan Sini saya bisa sampaikan yang selama ini kita tahu adalah hierarki formal perundang-undangan. Jadi misalnya dari mulai undang-undang dasar hierarki formal. Jadi ini oleh Pak Jimli harus dilihat juga dengan hierarki fungsional atau hierarki substansional. Jadi substansinya. Ini mungkin ilmu baru. Mungkin ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekiranya mungkin ada menyampaikan saya yang keliru, karena itu adalah menurut saya. Kalau hal-hal yang benar itu semuanya datang dari Allah. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber. Berdasarkan penyampaian dari narasumber tadi, dapat saya ambil kesimpulan sedikit terkait materi dari Bapak Profesor Muhammad Din. Kesimpulan pertama, sesempurnanya undang-undang tidak akan sempurna bila tidak diisi oleh semangat para pelaksana undang-undang tersebut. Benar Pak ya, Prof ya? Kesimpulan kedua yang saya kutip, KUHP dan KUHP itu KUHP baru dan KUHP itu bersanding setara dengan undang-undang pemerintah Aceh. Oleh karena itu tidaklah tidak etis ya Pak ya, membandingkan KUHP dan KUHP baru itu dengan kanun. Kesimpulan kedua, kesimpulan ketiga terkait pemberlakuan kanun jinayat dan acara jinayat.
di Aceh itu berdasarkan azas desentralisasi asimetris, benar ya? Lalu kesimpulan keempat, ini seperti apa namanya? Seperti filosofi hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Benar, Prof ya? Nggak salah dulu saya kan? Nggak salah dulu kan? Ya. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapat dari pemaparan Prof. Darmawan, yang pertama, perlu menginisiasi lahirnya kanun acara peradilan adat terkait jarima. Kalau hal ini mungkin bisa diatur di dalam Restam Kampung, benar Pak ya? Lalu yang kedua, perlu ada penyesuaian kanun jinayat serta kanun acara jinayat dalam rangka harmonisasi dengan KUHP dan KUHP baru. Jadi bukan sifatnya menganulir Pak ya, itu hanya sekadar harmonisasi. Selanjutnya, kesimpulan saya dapat dari pemaparan Ibu Dr. Siti Sahara. Yang pertama, pemberlakuan pasal 367 KUHP baru tidak menganulir keberlakuan kanun jinayat dan kanun acara jinayat. Yang kedua, diperlukan pemberdayaan peradilan kampung guna menghindari penyelesaian melalui jalur pidana. Kesimpulan yang saya dapat dari pemaparan Bapak Kajari, bahwa kanun jinayat dan kanun acara jinayat tetap berlaku berdasarkan teori hukum hierarki fungsional, dipersamakan dengan peraturan pemerintah berdasarkan delegasi undang-undang. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk pengembangan narasumber. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Akan kami berikan kesempatan kepada hadirin yang hadir di aula serta yang online melalui jaringan Zoom. Namun, sebelum saya beri kesempatan itu, saya pikir saya sebagai moderator punya pertanyaan juga, Pak. Betul itu. Jadi ini pertanyaannya tidak bisa untuk siapa saja, ya kan begitu kan? Pertanyaan begini, tadi kan kita sudah sama-sama nih menyetujui dan menyepakati bahwa kan jinayat dan acara jinayat itu tetap berlaku meskipun sudah ada KUHP dan dua tahun. Namun pertanyaan saya begini, Bapak Ibu, apakah memungkinkan adanya revisi kanun, ya, untuk menyesuaikan dan harmonisasi tersebut? Seperti tadi yang sudah kesimpulan kita, dia tetap berlaku, namun diperlukan harmonisasi, ya. Artinya dalam hal ini perubahan, ya, diperlukan perubahan. Salah satu contoh tadi yang saya sampaikan di depan terkait penahanan. KUHP lama dijadikan pedoman dalam pembentukan kanun acara jinayat. Sementara alasan penahanan di dalam KUHP baru sudah jauh sekali berbeda dengan KUHP lama. Oke, saya pikir bisa jadi itu dulu yang bisa dijawab Bapak Prof. Dari kemudian baru nanti kita lemparkan ke keluar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Dipilih sebenarnya. Sebelum yang lain bertanya. Baik, beberapa hal dari yang sudah terdengarkan dan kami sebagai misi tidak ada misi ya. Tapi ada misi. Ada Dapat di tangan. Ya, baik. Nah, letakkan ini di lanting. Bisa. Di lanting ya, pegang. Ya, Pak. Ada hal-hal yang perlu kita dalami, seperti tadi di pasal berapa tadi? Pasal penyesuaian dengan sesuai dengan pasal. Dan pasal itu kan betul. Kalau itu menguntungkan bagi atau di dalam KUHP itu diperluas. Kalau yang lama itu hanya menguntungkan bagi terdakwa. Kalau dalam KUHP baru itu kalau menguntungkan bagi pihak yang tersangka yang berada. Jadi itu digunakan hanya yang menguntungkan. Kemungkinan akan berabsurd yang kejadiannya sebelum berlaku undang-undang ini, tetapi ketika proses sudah berlaku undang-undang ini, kalau undang-undang ini menguntungkan maka undang-undang ini bisa dilakukan. Baik, tadi pertanyaan dari Bapak Moderator tadi kan ada view di dalam apa dalam yang namanya bahwa perkembangan hukum itu seperti itu.
2, 3, 4. Perkembangan masyarakat itu adalah seperti itu. 1, 2, 4, 4. Jadi kalau pertanyaannya apakah mungkin itu definisi, ya mungkin. Dan informasi itu sangat berbeda bahwa kalau tidak ada ya. Ya, ada perubahan. Dan itu banyak tentang pernyataan kita tadi kan sebaik-baik manapun pemerintah itu tidak harus diisinya semangat negara. Dan sebagai aktivisi kami juga dipersilakan di dalam dinas saya dan juga DPRD, DPR, itu kalau acara juga dalam proses. Ada perbaikan setidaknya benar bahwa kalau acara ini itu kan hampir positif dari pihak itu yang berbeda dari ditanyakan oleh Pak Ketua itu yang banyak berbeda memang di pembuktiannya ya karena kan kalau ada satu pembuktian itu di pasal yang di perdagangan menjatuhkan pidana pada seseorang ditambah dengan pidana. Jadi di dalam pembuktian yang itu saya menjatuhkan satu orang di Cina dia melakukan saksi dan oleh 4 orang juga perlu dipindai. Mana enggak ya? Ada mau ditonton. Jadi ada apa yang agak itu ini dalam apa dari contoh juga akan berjinanya. Tidak akan mempertontonkan jinanya. Ya, itu jadi motif yang memang kalau tidak kajian di besar beritahu kepada mahasiswa bahwa ada salah satu lembaga pembicaraan positif dan pembelakangan ada kembali dalam punya saya tidak ada seperti dan menurut hukum yang ada itulah namanya kooperatif bukan kooperatif yang ada itu dalam perjalanan tidak sebut aja yang terkait dengan undang-undangan dan itu kan tidak satu undang-undangan yang ada di dalam Pokok itu adalah tidak sebelah yang berkomunitas yang berbeda ya. Tetapi perlu kita tahu bahwa adanya norma hukum itu norma dalam undang-undang itu karena dari asas dan nilai apa terkait dengan nilai perundang-undangan teorinya berbagai misalnya sebutkan bahwa norma yang lebih tinggi itu tidak boleh diatangi oleh norma yang tidak disebutkan mana yang tinggi mana yang rendah tidak begitu saya tidak interpretasi saya untuk tidak orang memperkenalkan kanun dengan KUHP ya kenapa kita tidak pernah memperkenalkan KUHP itu dengan nilai yang lebih tinggi tidak diatur dalam KUHP itu benar ya dapat dia ya norma yang lebih tingginya jadi tidak di undang-undang itu kan dan juga undang-undang yang lebih tinggi dan undang-undang itu kan yang dimana nah itu kan bukan kayak kemudian yang kita pilih kan tidak boleh ternyata tidak pakai itu tapi ada makhluk tidak boleh jadi itu berarti bahwa proses kekembangan ya. Terima kasih Pak Profesor Muhammadin. Dari yang hadir di aula maupun yang ada di online Zoom, silakan bila ada yang ingin bertanya. Boleh saya menambahkan ya. Silakan. Ini kan pandangan buat seluruh dari saya ini nah, jadi kayak tadi ya
revisi kanun itu yang memang harus sudah adaptasi lagi. Cuma saya sering begini ya. Ini kan undang-undang. Kamu kopi lagi. Sebetulnya kalau misalnya tapi kalau dengan KPN-nya bagus, ya, saya ada diskusi tuh kalau misalnya kalau itu misalnya ada undang-undangnya tidak, apakah kita boleh menuntut di luar undang-undang? Kita menuntut di luar undang. Undang-undang itu sebagaimana disampaikan oleh Prof. tadi itu dari asas dari apa cepat itu seimbang. Kalau saya boleh apa? Kita ini harus tidak saja. Undang-undang jangan mbak orang banyak sekali. Salah satu kewenangan ini boleh saya buka ya. Kalau kita mau coba undang 11 atau 2021. Di situ jaksa itu bisa apa ya, melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya. Lupa aja. Jadi itu bisa bertindak. Tidak apa saja berdasarkan penilaiannya. Dari undang-undang itu ada apa baca ya. Jadi kalau misalnya ini ada yang sekarang ini sudah lebih apa ya apa ya sepanjang lisensi tahu jawab itu kalau ini itu atau apa ya di undang-undang itu jelas ya. Ada yang coba undang-undang 11 coba baca apa namanya tuh banyak orang jasa 35 atau berapa ada yang bisa baca nanti buka ya coba bertindak penilaiannya wah tapi penilaiannya jadi bisa kita ini saya bilang tidak sama ya di dalam sekali ya buat saya ini benar sih bilang transport tadi mungkin kita pikirkan ada undang-undang baru sama undang-undang lama itu harus diketahui sampai nanti ya kan sampai oh pakai undang-undangnya seperti itu jadi kita sendiri yang tentukan itu hak dia jadi teknik pendidikan itu ya dan itu wajib dipertanyakan itu ya. Apa ada misalnya berdasarkan penilaian itu maksudnya supaya itu dibaca nah ya ini karena ini penting bahwa di undang-undang 11 2021 itu wah banyak sekali kewenangan apa jadi undang-undang itu tidak ada dalam buku apakah undang-undang itu berlaku pejabat iya berlaku semuanya jadi itu ya asli itu undang-undang sama undang-undang jaksa gitu jadi dapat bertindak berdasarkan penilaiannya Ya, ini di ringkasannya aja, Pak. Penilaian sendiri jaksa bukan berarti tanpa aturan, melainkan kemandirian profesional dalam menafsirkan bukti untuk menuntut keadilan. kita yang kita tuntutkan keadilan itu pasti kan pasti undang-undang itu kalau undang-undang tinggalnya apa ya misalnya ada orang dulu misalnya curi sawit itu itu pasal 362 itu apa kalau kalian sendiri ada ini lagi sini restoratif justice ada itulah salah satu wujud dapat melakukan apa ya berdasarkan penilaian itu jadi saya nilai ada lagu jangan selalu nilai ya itu ada penjelasan saya Baik, rekan-rekan silakan. kan dulu ini ya Ya, silakan. itu sih marah di ibu apa tuh Terima kasih Pak. Mungkin ini jawabannya praktik Pak ya. Jadi mungkin saya ada sedikit cerita ya sebelum berlaku juga
Januari Juli masuk kepada nota pimpinan tentang kewenangan mengadili. Jadi ada kasus satu penyediaan fasilitas skema ada yang diselesaikan di MPS, diselesaikan di pengadilan negeri. Nah, kan jaksa munculnya ke MPS ke pengadilan. Di situ jadi ada perlindungan kewenangan mungkin dalam hukum. Nah, itulah makanya penelitian saya itu memang kamu itu akan direvisi kan ya. Sudah direvisi sendiri, saya pokoknya lagi direvisi. Nah, mungkin itu jadi untuk pemikiran kita ke depan. Artinya sebelum sudah ada kebingungan kewenangan di mana. Apalagi masalah hukum sudah ada dan sendiri dengan khusus juga yang khusus karena tidak ada. Dengan pasal yang tidak supaya jangan nanti penafsiran yang berbeda, perlu ada ketegasan dari upah untuk itu agar apa lebih jelas ini daerah istimewa daerah otonomi khusus Aceh untuk kejelasan penyelenggaraan di syariat mungkin yang perlu perlu kita pikirkan bersama. Jangan sampai bahwa kita sudah ini mana sementara yang hak itu ada lembaga keuangan baru, maka itu juga masih masalahkan dengan ya artinya kewenangan mengadili sudah ada yang bermasalah mungkin hanya itu Pak Ganjar sekalian. Terima kasih. Mari untuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk para narasumber kita. Mungkin rekan yang di aula ada yang ingin. Yang dari itu. Oke, yang dari Zoom ada yang ingin disampaikan, bertanya, silakan raise hand dulu atau langsung open mic-nya. Langsung saja open mic, silakan. Dari siapa? Dan pertanyaannya ditujukan ke siapa? Siapa itu yang udah? Baik, Ahli, oke, silakan. Bapak Ahli. baik. Terima kasih Bapak Moderator. Pertama yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, yang kami muliakan guru-guru kami, Bapak Prof. Muhammadi, Prof. Darmawan, dan Dr. Siti Sahara. Izin Pak Moderator, saya ingin menanyakan kepada Prof. Darmawan terkait Kanun 9/2008 yang Bapak sampaikan tadi. Jadi melihat dari permasalahan yang pernah ada pada saat saya dinas di Tamiang, Pak. Jadi ada perkara pencurian sawit yang mana pada saat itu pelaku pencurian dilakukan penangkapan oleh pihak polsek setempat. Kemudian Dato atau kepala desa mendatangi polsek untuk meminta penyelesaian agar diselesaikan terlebih dahulu di desa, Pak, dengan menggunakan kanun tadi, Pak, Kanun 9/2008, yang mana masuk ke dalam kategori pasal 13 tadi, Pak. Pasal 13, permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan di tingkat desa, Pak. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya setelah dilakukan musyawarah di desa yang diikuti oleh perangkat dan juga korban dalam hal ini perusahaan, ditentukanlah hukumannya bahwasanya terhadap pelaku ini dilakukan untuk pembersihan masjid, Pak. Tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan, Pak, tidak dilaksanakan oleh pelaku, sehingga pihak perusahaan berkeberatan untuk melanjutkan penyelesaian melalui desa, yang kemudian pihak dari perusahaan ini melaporkan kembali ke polsek setempat dan diproses, dan pada akhirnya muncul keributan, Pak, di antara masyarakat dengan penegak hukum, yang mana kita ketahui juga di pasal 13 ayat 3 dijelaskan bahwasanya agar penegak hukum
aparat penegak hukum memberikan kesempatan. Nah, terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini, Prof, mohon bimbingan dan arahan bagaimana idealnya kita sebagai APH menyelesaikan permasalahan ini, sementara seperti Prof sampaikan tadi, kita juga hukum acara adatnya belum ada, Prof. Mungkin demikian, Prof. Mohon pencerahan. Ya, nanti Pak. Saya promosi. Terima kasih Pak. Jadi yang kalau ya, sebenarnya PR ini merupakan PR kami yang berdiri ada di Kasih Darul negeri kami yang kemarin. Bicarakan Pak Badri akan membuat kamu. Namun demikian sebelum sampai ke situ, nomor 9 tahun 2018. Menurut saya, Ibu Siti Zahra ya, menurut saya bukan 17. Ibu Siti Zahra 18. Ibu Siti Zahra tadi undangnya 18. Kalau saya nanti 17. Yang tidak ada. Kenapa tidak ada? Ini yang 18 dan lain-lain. Kenapa yang lain-lain? Karena pergi ke warung kopi, minta turun, minta yang turunnya terakhir dan lain-lain. Jadi, tapi masih bisa membuka peluang kepada jadi sekiranya dibuatkan dapat digunakan melalui peradilan. Kalau saya tidak hanya 17, tidak hanya bulan, tapi tidak mendapatkan dibahas. Ini memang suatu problem. Tapi oleh ibaratnya problem pertama belum sedang berfungsi problemnya belum. Maka ini yang selalu kami gaung gimana cara akan hukum problem. Jangankan satu kabupaten yang ada kabupaten ini pemukiman yang saya berbeda usul. Terus apabila tradisi dan melalui peraturan karena tidak dilaksanakan oleh yang terdakwa atau terhukum atau terlindungi pelaku. Apakah boleh nanti diajukan ke Tidak. Tapi masalah kewenangan daripada pihak polisi penyelidikan dan penuntutan. Problem apa? Problem ini bagaimana ini kita tugas. Bahkan hasil pendidikan kami yang di Kabupaten Aceh Tengah, masyarakat yang mengumpus tidak sekitar 5 tahun nomor 9 tahun tidak mau menyelesaikan di peradilan, tidak mau menyelesaikan melalui pendidikan politik. Jadi solusi menurut saya ini Pak Badri ya, kita buat aturan. Kita orang tua mesti ada sentuh. Atau tadi Pak Jari nggak, jadi itu harus dibuat satu aturan hukum. Tapi kembali tadi teori tentang tujuan itu. Satu tujuan hukum itu adanya satu keadilan dan kemanfaatan. Tapi kita wajib membuat suatu resam kampung. Mungkin kalau di kita sendiri yang itu kurang daripada ya satu. Jadi supaya kita 2026 ini sekarang kepada kami dari partisi Pak dari siap membantu dan mencari solusi bagaimana yang berwenang nanti memberikan satu sertifikasi jika hakim adat itu berwenang menyelesaikan. Yang paling parah problema yang kita hadapi pada hari ini para penangkap yang duduk di lembaga adat orang-orang yang ini masih ada karena orang yang dipilih itu tidak melengkapi yang seharusnya orang-orang yang duduk namanya di perangkat itu orang-orang yang
ternyata orang yang terpilih betul itu tapi seluruh di masyarakat betul-betul mengetahui tentang hukum adat. Kalau istilah dalam masyarakat Tanjung itu Pak ya, bukan dari setengah ini istilah perangkat adat yang itu di perangkat lembaga adat itu mengetahui jumlah dedaunan yang ada di kampungnya. Tokoh mati kata itu Pak yang itu kita. Sekarang siapa yang paling banyak pemilih? Maka dia yang dulu kita. Ini salah satu kelemahan segala sesuatu yang diukur dengan bukan dengan DE. Terus ada saya dulu sebagai ketua, saya dulu sebagai majelis ada virus kita. Tinggal duduk-duduk. Ini salah saya pilihnya. Saya kira demikian Pak Ali. Apabila memang tidak ada hukumnya sulit dirasakan, semoga ini solusi kalau dari saya kita membuat sang kampung sehingga apabila tidak dilaksanakan maka perangkat adat di kampung tersebut dapat memaksakan hukuman yang telah dilakukan. Saya demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang mulia untuk dari ruangan aula ada yang ingin tanyakan? Kita bergantian dulu. Pak Kasih Datuk, Mas, Pak Mulyadi, boleh silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para moderator dan yang paling saya hormati pemateri yang sudah hadir di pagi ini berikan banyak ilmu buat kita. Saya hanya menanyakan Pak terhadap undang-undang yang baru dan kalau kita yang sudah kita tahu bahwasanya kita tetap mau dipakai KUHP yang benar. Berdasarkan pemaparan dari Pak Kajari tadi mengatakan bahwasanya tersangka, terdakwa, bahkan terpidana itu diharuskan untuk mendapatkan kepastian hukum di mana dia akan mendapatkan mana peraturan yang paling menguntungkan bagi dia. Peraturan mana atau undang-undang mana yang paling menguntungkan bagi dia. Kalau tidak salah, pengajarnya tes KPK. Nah, kita berbalik lagi kepada kajian jinayat. Karena kalau untuk umum ini pasti tidak diperdata, pasti dipidana. Ada perkara maisi, judi, hawa, itu, dan perkara-perkara yang berpidana. Nah, di kajian jinayat itu tentunya setelah kami kaji dan kami laksanakan dalam persidangan itu hukumannya lebih berat. Nah, ini tentunya kan bertentangan dengan asas tadi. Tapi kalau ini jangan berkembang di Mahkamah Syariah, jadi bingung orang itu tidak. Kalau datang orang Mahkamah Syariah di Mahkamah Syariah, tentunya ini kan jadi perdebatan dan ini tentunya juga akan menjadi bagian daripada bahan bagi penasihat hukum. Tentunya pasti. Oh, saya nggak mau terdakwa saya dihukum dengan aturan yang lebih berat. Nah, gitu. Bahkan ada yang 200 bulan kami penjara, kan itu dia. Dan kita bandingkan dengan pasal yang jauh berbeda. Nah, berdasarkan asas ini, jadi Pak Menteri mengatakan, saya bisa memilih. Oh, saya mau pilih ini. Bagaimana dengan acara kita nantinya di Mahkamah Syariah? Dan bagaimana kepastian hukum yang nantinya akan didapatkan oleh si tersangka, terdakwa, bahkan terpidana. Dan ini juga akan berimbas implikasinya kepada si korban. Oh, enteng kali dihukum dia katanya.
Saya nggak mau kita pakai. Nah, ini kan jadi itu teror tidak di lapangan Pak. Yang bingung tuh siapa? Penegak hukum. Pasti. Nah, ini di sini kesempatan yang baik ini karena saya para seksi tindak pidana umum mohon pada bapak-bapak, ibu yang ada di depan saya ini masukan buat kasih video dan para jaksa di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, siapa yang mau dulu menjawab ini? Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang terakhir tadi ya, terkait bahwa seperti tadi juga moderator mengatakan bahwa kami jinayat dan kami ada jinayat ini banyak dipengaruhi oleh KUHP dan KUHP yang lama secara tidak terkait. Dan terhadap pertanyaan dari Pak Sipil ya selama ini kan di luar itu berkembang sebaliknya Pak, ya. Kalau ada yang mengatakan diri seolah-olah orang yang mengundurkan diri ke hukum, nah itu memilih adalah menjadi jabatannya. Dan saat di dalam penegakan sebetulnya kita taruhnya kan dianggap identik dan tidak mencari. Ini mohon maaf dan sebetulnya yang pertama memperjuangkan jalan pidana cabut itu dari kejaksaan wilayah selatan, barat selatan. Ketika jaksa menuntutnya bukan hanya dengan pidana cabut, dari hakim mahkamah saja memutuskannya benar dengan pidana cabut. Dengan tadi bahwa dianggap bahwa kalau sudah pidana cabut bukan bisa. Ya, tapi terkait dengan pasal tadi yang menentukan tadi terdawatannya, itu lingkupnya kan lingkup KUHP kan. Jadi tidak berbeda dari KUHP. Kalaulah yang dituduhkan itu adalah pasal jadi maka kalau yang menentukan itu adalah KUHP maka kalau menentukan yang baru pakai aplikasi. Tapi kalau yang lain tidak. Jadi apa yang dari dilakukan dari dokter sana kan ketika di awal-awal penerapan kajian itu syarat dengan pidana cabut ya kan itu saya juga yang kalau saya juga mengatakan bahwa terhadap tidak pidana tertentu itu ya jangan pidana cabut karena saya pidana ada tadi sesuai dengan pernyataan yang tadi juga yang pasal dari mana jadi asalnya kan jaksa itu kan minus kritis. Apakah asas minus kritis itu tertuang sepanjang dalam undang-undang kan belum juga. Ketika asasnya kewenangan kejaksaan itu begitu luasnya karena dalam kajiannya itu kan jaksa itu kan aktif urusan negara itu dengan jaksa. Ya, karena itu kalau selama ini cuma diskusi bahwa jaksa ingin mengambil kewenangan, itu bukan mengambil, mengembalikan gitu. Memberikan kewenangan. Maka masalahnya saya mana gitu ya. Ya, satu lagi kan dari penjelasan Pak Gajari tadi, jaksa itu penegak hukum atau penegak undang-undang. Jadi kalau dari asalnya itu kan mestinya kan penegak undang-undang kan. Kalau kita lihat apakah jaksa itu yudikatif atau eksekutif. Di undang-undang kejaksaan sebutkan dia sebagai eksekutif. Jadi ketika dikatakan tidak independen, jadi tidak independen. Jadi banyak persoalan. Makanya ketika diatur dalam undang-undang itu lebih semangat. Akademisi mudah mengatakannya, tapi praktisi sulit mengatakannya. Kami kan melihat dari gimana tadi kan. Jadi kalau ya kami insya dengan penelitian mahasiswa kami cukup memahami dari betapa beratnya dari penegak hukum dan terkait dengan apa dari pertanyaan sebelumnya dari Bapak Ri itu kan
bahwa di dalam MOU itu, MOU antara Polda dan apa namanya, nanti itu setiap perkara yang masuk ke persekutuan. Satu lagi kan bermakna kan di pengawasan di bawah. Bahwa di dalam sistem peradilan pidana kita itu kan bahwa apakah putusan yang dilaksanakan kan ada benarnya dari pengawasan itu kan pemerintah selatan. Nah itu yang dalam dalam peradilan ada tidak ada pengawasan apakah hukuman itu dilaksanakan atau tidak. Nah itu berbulan juga pada pengawasan kita bahwa dulu itu kenapa peradilan adat itu bisa berjalan seperti itu karena itu di bawah aja. Jadi setiap terjadi dilaksanakan bersama putusan berdasarkan daerah mingguan. Jadi itu yang tadi Pak, sebelum bahwa ya dimulai kan karena itu berlakunya penggunaan terkait ya tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita semua. Mengingat waktu, bagaimana tadi sudah kita setujui, paling lama setengah 10 ya. Betul Mas, ngajari kan? Untuk acara diskusi hukum kita pagi ini, kita akhiri dengan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi seluruh narasumber, dan dengan ucapan hamdalah kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, dimakan. Di sini aja kita foto. Ya, betul ya. Betul. Calon jaksa. Udah tinggi calon jaksa. Ini barangnya pasti. Ada sini ya. Masih suara.